Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Ayo, siapa yang sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Jangan lupa mandi terlebih dahulu dan sholat duha. Kemudian, setelah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran daring hari ini, simak video yang sudah Ustazah bagikan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola sederhana dengan benar. 2. Siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 3. Siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai bilangan 10.000 dengan benar. Makhluk hidup di sekitar kita. Coba perhatikan gambar berikut. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Berkembang biak. Berkembang biak apa artinya Ustazah? Berkembang biak itu memperbanyak jumlah diri atau mempunyai anak. 4. Tumbuh, 5. Makan, dan 6. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu bagaimana Ustazah? Peka terhadap rangsang itu peka kalau disentuh, dicubit, dipukul. Itu peka terhadap rangsang. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikan lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Nah, Ustazah punya sebuah lagu yang berjudul Cicak di Dinding. Pasti kalian sudah tahu kan lagunya bagaimana? Ayo coba kita nyanyikan bersama ya. A, ba, ta. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, perhatikan lagi. Perhatikan lirik lagu Cicak-cicak di Dinding. Berdasarkan lirik lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Oh iya, Ustazah terlupa. Tadi waktu kalian menyanyikan lagu Cicak di Dinding, ada pola yang berbentuk persegi dan ada pola yang berbentuk persegi panjang. Kalau pola yang berbentuk persegi, syairnya dibaca pendek. Sedangkan pola yang berbentuk persegi panjang, syairnya dibaca panjang. Seperti dinding, loh kan? Pendek ya dinnya panjang. Melanjut. Oke. Nah, ciri-ciri cicak itu seperti yang
Di dalam lagu tadi, cicak itu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding, memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Selanjutnya, ikan juga termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Ustazah punya 2 gambar. Nah, gambarnya cicak, yang satu ikan. Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri cicak terlebih dahulu ya. Nah, ciri-ciri cicak itu cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula. Wah, berupa bulu-bulu halus yang sangat kuat untuk merayap di dinding. Nah, makanya cicak itu tidak jatuh waktu merayap. Nah, karena di kakinya itu ada perekat yang namanya spatula. Spatula itu berbentuk seperti bulu-bulu halus yang sangat kuat untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian sekarang ciri-ciri ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Nah, siripnya itu untuk berenang. Kemudian ekornya untuk berbelok biar tidak nabrak ya nak. Kemudian makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sama kan sama cicak tadi, cicak juga bertelur. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu bernafas. Nah, hewan, manusia, tumbuhan, itu makhluk hidup. Mereka semuanya bernafas. Kalau tidak bernafas, itu bukan makhluk hidup, tapi makhluk mati atau benda mati. Makhluk hidup itu bergerak. Hewan bergerak, manusia bergerak. Hah? Apakah tumbuhan juga bergerak, Ustazah? Tumbuhan itu bergerak, nak. Contohnya, putri malu. Nah, itu kalau kalian sentuh pasti bergerak. Nah, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Nah, bertumbuh, kalian dari kecil bertumbuh jadi besar, berkembang. Apakah kalian tetap kecil saja dulu sampai sekarang? Tidak kan? Kalian bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, semuanya hewan, tumbuhan, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, berkembang biak dengan cara itu tadi bertelur, beranak gitu ya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang, nak. Disentuh, dicubit, dipukul, itu sangat bisa merasakan kan? Nah, selanjutnya, nah ada gambar cicak dan ikan. Kita lihat persamaannya ya. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, banyak sekali Ustazah telurnya. Nah, bayangkan telur ikan sebanyak itu 1000 butir. Wah, telurnya kecil-kecil, tidak besar-besar seperti telur ayam. Telurnya kecil-kecil tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, banyak sekali bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ustazah punya bilangan 1,000. Nah, dibaca 1000. Pasti kalian di kelas 2 dulu sudah
Pernah belajar nilai tempat kan? Nah, di kelas 3 kita membahas lagi biar kalian semakin paham. Pasti kalian masih ingat. Selanjutnya, Ustazah punya angka 2.000. Dibaca 2000. Ingat, ribuan selalu nolnya ada 3. Selanjutnya 3.000 dibaca 3000. Selanjutnya di sini Ustazah punya bilangan 4.100. Nah, dibaca bagaimana ya? Siapa yang bisa? Nah, kita lihat ya. 4 menempati nilai ribuan. Sedangkan 1 menempati nilai ratusan. Puluhannya 0, satuannya 0. Berarti dibaca 4100. Pintar lagi. 5.250 dibaca berapa? Ada yang tahu? Yap, pintar. 5250. Ustazah, kok puluh langsung? Karena satuannya tidak ada, nak. Satuannya 0, 5 ribuan. 2 menempati tempat ratusan. 5 menempati nilai puluhan. Satuannya 0, tidak ada. Berarti 5250. Pintar. Lagi. 6.050 dibaca berapa ya? 6050. Ada lagi. Ada angka 10.000 dibaca 10.000. Sudah pasti bisa semuanya. Pintar. Lagi, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Tadi kan membaca bilangan, sekarang menulis bilangan. 7.000. 7.000. Berarti ditulisnya berapa? 7.00. Nah, 7.00 lagi. Ustazah punya 2.700. Ditulis 2.700. Lagi. 6.660. 6.660 ditulis 6.660 ya. 6.000, 6-nya di depan. 600, ratusannya 6. 60, puluhannya 6. Puluh sudah nggak ada satuan, berarti 6.660. Begitu ya. Selanjutnya 9.000 ditulis 9.000. Lagi 8.345 ditulis 8.345. Lagi 3.070. Hah? 3.070? Mana ratusannya Ustazah? Ditulis bagaimana? 3.070. Lagi, mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Ustazah punya angka 3.000, 5.000, 1.000, 2.000, 4.000. Nah, bagaimana ya mengurutkannya? Ingat, lihat angka ribuannya dulu. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Pertama, yang terkecil 1.000. Kedua, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, bagaimana kalau diurutkan dari yang terbesar ke terkecil? Ya kita balik saja, dari yang terbesar kita dulukan 5.000, 4.000, 3.000, 2.000,
2000, 1000. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Kita lihat tuh dari angka ribuannya dulu. 1 sama 2 kecil mana sih? 1 kan? Berarti 1 dulu. Begitu ya. Lanjut. Mengurutkan bilangan, masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat. Ustazah punya 6.500, 6.300, 6.900, 6.700, dan 6.200. Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Nah, ribuannya sama semua ya. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya, nak. Angka ratusannya bagaimana? Kita urutkan dari yang terkecil ya. Pertama, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti 6.200. Setelah 6.200 berapa? Nah, ini 6.300. Setelah itu, yang mana? 6.500. Terus 6.700, 6.900. Pintar. Diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, 6.900, 6.700, 6.500, 6.300, 6.200. Nah, begitu ya. Aduh, Ustazah, kok masih mengurutkan? Kita lihat. Ustazah punya angka 7.420, 7.450, 7.470, 7.440, 7.460. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya, nak. Nah, puluhannya berbeda semua kan? Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama 7.420, habis itu 7.440, kemudian 7.450, 7.460, 7.470. Pintar. Diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita balik dari yang terbesar dulu. 7.470, 7.460, 7.450, 7.440, 7.420. Pintar. Masih mengurutkan lagi, Ustazah? Iya dong, kalian biar semakin paham ya. Ustazah ada angka 4.157, 4.155, 4.154, 4.156, dan 4.153. Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Kalau angka ribuannya sudah sama semuanya, Ustazah, kita lihat ratusannya. Ratusannya juga sama, Ustazah. Kita lihat puluhannya. Puluhannya sama juga, Ustazah. Sama, maka kita lihat satuannya. Nah, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yaitu 4.153. Lagi 4.154. Kemudian 4.155. Kemudian habis itu 4.156. Terakhir 4.157. Nah, diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, tinggal dibalik saja. 4.157, 4.156, kemudian 4.155, kemudian 4.154, kemudian 4.153. Selanjutnya, nah, oke, sudah. Tugas hari ini Ustazah harap kalian sudah paham ya. Kalau belum paham, boleh diputar kembali video dari Ustazah. Kalau tidak paham lagi, silakan hubungi nomor Ustazah. Nah, tugas hari ini adalah kalian gambar satu hewan yang kalian sukai.
kalian suka hewan apa sih? Nah, kalian gambar di buku gambar, diberi warna ya, biar lebih bagus. Lalu, sebutkan ciri-ciri hewan tersebut seperti yang telah dicontohkan Ustazah tadi. Contohnya cicak tadi, ciri-cirinya bagaimana? Nah, kalau kalian punya hewan kesukaan yang lainnya, boleh digambar, kemudian ditulis ciri-ciri hewan tersebut. Bisa ya? Bisa. Semua murid-murid Ustazah itu pintar, hebat, anak soleh, anak soleha. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.